atau senyawa organik setengah, terus kemudian warnanya seperti apa, apakah dia kristal, kemudian warnanya kristal yang jernih atau kayak sabuk. Nah, itu yang harus diperhatikan dari leptisnya. Kemudian baunya juga seperti apa, rabaannya halus kristalnya ataukah kasar. Rasa yang pasti jangan dirasakan karena kita berada di kimia yang semuanya adalah bahan beracun, jadi tidak dirasakan. Kemudian ada cara fisika. Cara fisika untuk titik didih dan titik lebur. Kemudian cara kimia yaitu dilihat dari reaksi warna. Terakhir adalah cara instrumental. Di sini yang dilihat adalah dari sifat fisikanya. Cara instrumental ini praktikumkan di KFA ini dengan ukuran kuali dan kuanti yang kalian lakukan setiap minggunya. Alatnya macam ada menggunakan elektrokimia, kemudian menggunakan PAC, menggunakan spektro, menggunakan densito. Kemudian reaksi identifikasi itu dilihat dari pengendapan. Kemudian pengendapannya itu bentuknya seperti apa? Apakah dia koloid, susu, atau keruh, ataukah kristal yang terbentuk? Kemudian warna endapannya apa? Itu juga warna, apakah putih, hitam, kuning, seperti yang kemarin di kualitatif di KA. Ukuran partikel, apakah ukuran partikelnya dari 0,001 atau bentuk larutan, ataukah bentuk koloid atau suspensi. Kemudian dilihat dari distribusi dan afinitasnya terhadap air, serta dilihat pewarnaan ketika digunakan reagen. Pewarnaan itu akan pada satu saja atau bisa berubah warnanya berdasarkan dari waktu. Jadi ada beberapa reaksi yang perubahan warna endapannya itu tergantung dari waktu. Contoh dulu ketika itu ada Ag dengan Cl, di mana KGL itu ketika mengendap berwarna putih, ketika dibiarkan dan terkena sinar matahari dia akan berubah warna menjadi abu-abu. Perubahan warna seperti ini butuh waktu, tidak bisa yang langsung jadi abu-abu. Karena untuk terpapar sinar matahari butuh waktu. Sama juga untuk senyawa. Kemudian untuk uji pendahuluan pada senyawa organik dimulai dari organoleptis, kemudian pelarutannya, pH-nya berapa, kemudian apinya dengan kawat NaCl ataupun kawat Cu untuk garam yang terkandung. Beberapa senyawa organik atau obat ada yang bentuk asamnya, ada yang bentuk garamnya. Nah, yang bentuk garamnya ini yang dengan kawat NiCr karena sulit untuk dipisahkan karena hanya kalau lihat dari bentuknya memang berbeda. Kalau asam kebanyakan cairan, tapi kalau garam biasanya lautan. Nah, tapi bisa saja ketika bentuk garam dia ditambah air, otomatis maka harus dicek apakah di situ ada Na atau tidak dengan penambahan kawat NiCr. Kemudian golongan di sini yang akan dipelajari adalah dari alkana alkena, kemudian aromatis, kemudian berdasarkan fungsinya apakah alkohol, aldehid, amina, amida, asam karboksilat, keton, eter ataupun ester. Nah, ini sudah dipelajari penamaannya di kimia organik 1.
Penerapannya di sini kalian sudah paham untuk penamaan gugus senyawa organik. Senyawa yang pertama adalah asetat. Asetat ini bentuknya adalah cairan, tetapi untuk mereaksikannya tinggal ditambah dengan padatan oksalat atau KHSO4, kemudian digerus, dan nanti dilihat aromanya yang keluar apakah aroma cuka atau tidak. Namanya aroma cuka, berarti kecut. Itu pasti aromanya kecut. Ini ketika membedakan asam dengan garam dari Na-asetat, asam asetat atau Na-asetat, maka tinggal dilihat dari kawat NiCr-nya. Di mana kalau Na-asetat, maka kawat NiCr-nya akan berwarna kuning insertif. Kemudian yang kedua adalah larutan sampel ditambah larutan HCl3. Di sini larutan HCl3 berwarna kuning. Kemudian ketika warnanya berwarna merah coklat. Jadi terus dipanaskan dengan kemudian ada golongan asam sitrat dan asam tartrat. Di sini asam sitrat dan asam tartrat yang membedakan adalah asam sitrat mampu mereduksi Ag amoniaka, mereduksi bentuk jernih merah, dan asam tartrat tidak. Dengan H2SO4, asam sitrat akan berwarna kuning muda, sedangkan asam tartrat berwarna coklat. Dengan H2SO4 sama-sama berwarna biru, sehingga tidak bisa dibedakan dengan JuSO4. Tetapi khas untuk sitrat dan tartrat dengan JuSO4 berwarna biru. Yang berikutnya adalah asam askorbat. Asam askorbat ini bentuknya padatan dengan karbonat, padatan, karbonat, kemudian ditambah FeSO4 jenuh, maka akan berubah warna menjadi violet. Asam askorbat atau vitamin C ini juga mampu mereduksi Ag amoniaka, akan membentuk jernih perak. Kemudian asam askorbat ini juga dapat mereduksi KMNO4. Ada yang tahu warna KMNO4 itu apa? Warna KMNO4, kemarin kan sudah kualitatif Ka. Merah muda, Ibu. Apa? Apa, Dek? Gak jelas tadi. Halo? Merah muda atau ungu? Kalau merah muda, enggak. KMNO4 enggak ada warnanya merah muda. KMNO4 warnanya ungu, benar yang ungu tadi. Kalau merah muda enggak. Jadi warnanya ungu pekat. Ketika ya warna farmasi yang sering dipakai ungu pekat itu. Jadi KMNO4 itu warnanya khas, warnanya ungu. Terus kemudian dengan penambahan asam askorbat ini, dia dapat direduksi. Direduksi itu apa? Jadi warna KMNO4 yang warnanya ungu itu akan hilang menjadi jernih. Itu namanya mereduksi. Jadi warnanya hilang. Kemudian asam askorbat ini bisa dengan reaksi N-nitroprusid dan KOH, dia akan berwarna kuning, kemudian dengan penambahan asam asetat, dia akan berwarna hijau kebiruan. Kemudian benzoat ini juga ada asam benzoat dan ada garamnya, yaitu Na-benzoat. Yang harus diperhatikan adalah dengan penambahan natrium pada asam benzoat, jadi bentuk garam dari asam benzoat itu bisa dicek dengan kawat NiCr. Kemudian asam benzoat ini dapat bereaksi dengan FeCl3
akan berwarna merah daging atau merah nyala. Kemudian asam benzoat dengan asam sulfat pekat kemudian dipanaskan dan di atas tabung reaksinya ditutup dengan kertas saring, maka asam benzoatnya akan menyublim dan akan tertempel kristalnya di kertas saring. Dengan HCl akan terbentuk kristal dan bisa dicek di bawah mikroskop. Kemudian ada asam salisilat. Asam salisilat ini dapat bereaksi dengan FeCl3, di mana reaksi dari asam salisilat ini akan membentuk warna ungu. Ini nanti akan digunakan sebagai identifikasi ketika kalian praktikum kimia organik, yaitu membentuk asetosal. Karena asetosal adalah ester dari asam salisilatnya. Kemudian asetosal ini nantinya, kalau dia sudah terbentuk semuanya menjadi asetosal, maka warna ungu akan pudar atau hilang. Tapi selama dia masih mengandung asam salisilat, berwarna ungu pekat. Asam salisilat ini juga dapat bereaksi dengan metanol dengan H2SO4 pekat, dipanaskan di atas api kecil, kemudian didinginkan, kemudian tambah air akan berbau minyak gondopuro. Kemudian asam salisilat ini dalam air, kemudian ditambah dengan HCl, dapat membentuk kristal jarum. Senyawa yang lain adalah parasetamol. Parasetamol ini dilarutkan dalam air, kemudian ditambah dengan FeCl3, dia akan berwarna biru-violet. Parasetamol juga dapat bereaksi dengan HCl, kemudian dipanaskan, dan kemudian ditambah dengan air, kemudian baru ditambah dengan kalium dikromat, maka akan berwarna violet atau ungu. Yang berikutnya adalah analisis untuk bahan obat yang berasal dari senyawa bahan alam, yaitu golongan alkaloid. Di mana senyawa alkaloid ini berasal dari tanaman dan biasanya bentuknya basah atau bereaksi dengan basah, kemudian dia biasanya adalah amina tersier atau kuartener. Nanti yang akan digunakan untuk praktikum adalah kofein dan papaverin. Nah, di sini untuk alkaloid, reaksi spesifik adalah menggunakan Dragendorf ataupun Mayer. Dengan Dragendorf akan terbentuk endapan warna merah orange. Kofein ini adalah termasuk golongan santin. Dia akan spesifik dengan reaksi Murexit, yaitu akan membentuk warna merah violet. Kofein dengan reaksi Dragendorf dia akan berwarna kuning kecoklatan, kemudian endapannya berbentuk segi 6 panjang dan dipanaskan akan menyublim. Kemudian padatan dengan larutan HgCl2 akan terbentuk endapan kristal jarum. Untuk papaverin sama dengan penambahan H2SO4 pekat, dia tidak berwarna, tetapi ketika dipanaskan nanti akan timbul warna violet. Dengan asam nitrat yang dipanaskan akan timbul warna kuning, kemudian akan berubah menjadi warna kecoklatan. Larutan papaverin dengan HCl dan larutan ZnCl2 akan timbul kristal yang bisa diamati di bawah mikroskop, di mana nanti kristalnya ujungnya berbentuk sudut yang merompang atau sudutnya pecah. Dan dengan reaksi Marquis itu akan terbentuk warna yang awalnya adalah biru. Tetapi ketika dibiarkan, dia akan
berubah warna menjadi violet, kemudian hijau, kemudian coklat kekuningan. Untuk ephedrine, ini bisa dengan reaksi Cenko. Jadi sampel dalam air ditambah CU sulfat, kemudian NaOH akan berubah warna menjadi violet. Dan dengan drag and drop, nanti bisa diamati kristal yang terbentuk, apakah kristalnya bentuk jarum untuk levo, ephedrine, sedangkan untuk dextrolevo itu bisa bentuknya yang teramati adalah bentuk prisma. Dan ini tergantung dari sediaan atau bahan obat yang diberikan. Apakah dia levo ataukah dextrolevo. Yang masih dalam bentuk campuran D dan L. Chloramphenicol ini adalah golongan antibiotik, di mana chloramphenicol ini pasti rasanya sangat pahit ya, kalau dirasakan. Kemudian bentuknya padatan dilakukan dengan KOH dalam etanol, akan timbul warna kuning. Kemudian ketika dipanaskan, akan berubah warna menjadi merah tua. Chloramphenicol ini larut dalam etanol, kemudian jika ditambah air, maka dia akan berbentuk kristal jarum. Jika chloramphenicol-nya itu adalah chloramphenicol base. Tetapi jika chloramphenicol palmitat yang diberikan, maka dia larutnya bukan dalam etanol, tetapi dalam aseton. Kemudian setelah ditambah air, akan terbentuk kristal berbentuk ginjal. Nah, ini tergantung nanti apakah dia base atau palmitat. Antibiotik yang lain adalah tetrasiklin, di mana di sini tetrasiklin padatannya ditambah dengan H2SO4 pekat, kemudian akan berubah warna menjadi violet. Kemudian jika ditambah 1 ml air lewat dinding tabung secara perlahan, kemudian ditunggu 5 menit, maka akan berubah warna menjadi tetrasiklin ini kalau dapat ujian dapat tetrasiklin senyawanya, maka keberuntungan buat kalian. Karena tanpa diidentifikasi pasti udah tahu, pertama dari aroma antibiotik itu sangat khas. Kemudian yang kedua, tetrasiklin ini warnanya adalah kuning kecoklatan. Jadi kuning sekali. Jadi pasti akan terlihat bahwa itu adalah tetrasiklin. Kalau nggak tahu, berarti wah rugi sekali. Kalau sampai nggak berhasil menentukan bahwa itu tetrasiklin. Karena dari warnanya saja sudah pasti kuning tetrasiklin. Sedangkan senyawa yang lain rata-rata adalah putih. Kemudian yang khusus, tetrasiklin ini dengan PDAB dalam H2SO4 pekat akan berwarna kuning. Kemudian ketika dipanaskan akan berubah warna menjadi ungu. Dan ketika ditambah air akan berwarna kembali menjadi kuning. Yang berikutnya adalah membedakan golongan lain-lain yaitu etanol dan metanol. Etanol dan metanol itu kalau dilihat secara kasat mata, kita tidak akan bisa membedakan apakah itu etanol atau metanol. Karena sama-sama golongan alkohol, kemudian di situ hanya selisih dari atom C-nya, di mana metanol atom C-nya 1, sedangkan etanol atom C-nya 2. Kemudian, kalau dirasakan juga sama-sama dingin, dan pasti langsung hilang karena mudah menguap. Yang pasti membedakannya harus dengan reaksi, karena kita tidak bisa dengan kasat mata bisa membedakan etanol atau metanol, karena sama-sama jernih. Di sini etanol itu bisa direaksikan dengan asam asetat dan H2SO4. Kemudian nanti akan timbul menjadi esternya, yaitu etil asetat. Yang mana etil asetat ini akan beraroma pisang. Sedangkan dengan kalium dikromat dan air
berwarna hijau untuk etanol. Sedangkan untuk metanol, di sini metanol ditambah dengan asam salisilat dan H2SO4 pekat, dia akan terbentuk esternya menjadi metil salisilat. Metil salisilat ini aromanya adalah minyak kondopuro. Kemudian metanol ini bisa juga bereaksi dengan reaksi boraks seperti yang dulu pernah kalian lakukan di KA. Jadi metanol dalam cawan porselen itu ditambah kristal boraks, kemudian ditambah dengan H2SO4 pekat dan langsung dibakar menggunakan korek. Nanti nyala api karena ada metanol itu, nyala api yang terbentuk adalah warna hijau dari boraks. Kemudian senyawa yang lain adalah formalin. Formalin yang sering dipakai untuk pengawet mayat dan juga sering disalahgunakan untuk pengawet makanan pada tahu, mie, ataupun ayam. Nah, di sini reaksi formalin yang khas adalah dengan agi amoniakal, di mana dia akan membentuk cermin perak. Formalin dengan spot test itu bisa menggunakan asam kromatobat, dia akan berubah warna menjadi merah violet. Sedangkan formalin dengan CuSO4 dan NaOH dan juga dalam air, dia akan berubah warna menjadi merah bata. Kemudian formalin dengan NaHSO3 akan membentuk endapan. Vanilin ini juga khusus, walaupun serbuknya putih, tetapi aroma vanilin tidak bisa dibohongin. Aroma vanilin berarti sama seperti aroma yang dipakai untuk makanan ataupun minuman rasa vanilin. Jadi sangat khas, wangi, kemudian pasti aroma makanan sekali nih. Kemudian vanilin ini dilarutkan dalam air, kemudian ditambah dengan Cl3 yang berwarna kuning akan berubah warna menjadi biru. Dan ini khas untuk vanilin. Kemudian ketika dipanaskan, warnanya tetap biru, tetapi akan timbul endapan putih di bagian bawah. Kemudian vanilin ini dengan reaksi Milon, kemudian dipanaskan, akan terbentuk warna merah tua. Reaksi Milonnya apakah perlu dibuat? Tidak, karena sudah disiapkan. Kenapa? Karena kalau harus buat, itu butuh waktu kurang lebih butuh waktu karena melarutnya dengan HNO3 itu kan pasti timbul asap dan itu butuh waktu untuk mendinginkan, kemudian setelah itu baru diencerkan dengan aquades dan biasanya ada butuh waktu ditunggu sedikit baru kemudian bisa digunakan. Jadi biasanya sudah disiapkan dalam botol-botol reaksi. Golongan yang terakhir yang diuji itu adalah golongan karbohidrat. Golongan karbohidrat di sini terdiri dari monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, kemudian golongan disakarida yaitu sakarosa dan laktosa. Dan yang terakhir adalah golongan polisakarida atau amilum. Ini yang dipakai untuk pengujian. Nah, maaf suara saya sudah mulai habis sengaja dari Rabuk, Kim Das, dan
apa. Kemudian untuk karbohidrat ini dibagi menjadi gula terbuka dan gula tertutup, di mana gula terbuka itu berarti ujungnya adalah bentuknya aldehid, sedangkan gula tertutup ujung gugus fungsinya adalah keton. Gula terbuka ini terdiri dari glukosa dan galaktosa, sedangkan gula tertutup terdiri dari sakarosa dan fruktosa. Ini adalah bentuk dari sukrosa atau struktur kimia dari sukrosa. Sukrosa itu disakarida, kemudian nanti ketika dipisah dia akan menjadi fruktosa dan glukosa. Sedangkan laktosa itu disakarida yang terdiri dari galaktosa dan glukosa. Jika dipisah akan terbentuk glukosa yang bisa diamati. Reaksi umum gula adalah reaksi Molis dan Tromer. Reaksi Molis dengan alfa-naftol dan H2SO4 pekat akan berwarna merah violet, sedangkan Tromer dengan NaOH kemudian Cu sulfat akan berwarna larutan biru dan jika dipanaskan akan timbul endapan berwarna merah bata. Dari terbentuknya Cu dengan menjadi Cu2O. Cu dengan karbohidrat. Gula terbuka yang diuji adalah glukosa. Glukosa dengan NaHSO3 akan berwarna kuning. Dengan NaOH ketika dipanaskan akan berwarna kuning. Dengan reaksi amoniakal akan terbentuk cermin perak dan dengan reaksi Fehling A dan Fehling B itu akan terbentuk warna merah bata. Laktosa butuh waktu kurang lebih 15 menit karena keton ini tidak akan bereaksi atau kalau bereaksi biasanya lambat dengan reaksi Fehling. Jadi butuh waktu untuk dipanaskan sedikit agar bisa terbentuk warna merah bata. Untuk fruktosa bisa menggunakan reaksi Sariwarno yaitu 50 gram sampel, kemudian dengan 50 mg resorsin dan H2SO4. Ini ketika dipanaskan akan terbentuk warna merah. Sakarosa ini larut etanol, kemudian sakarosa dengan NaOH warnanya tidak kuning, tetapi bila ditambah dengan H2SO4 dan dipanaskan akan terbentuk warna kuning. Dan sakarosa ini butuh dihidrolisis untuk bisa dilakukan pengujian karena dia harus terpisah dulu menjadi monosakarida. Laktosa tidak larut dalam etanol, kemudian kalau dicek dalam kristalnya bentuknya seperti pisang. Kemudian laktosa ini sama, butuh hidrolisis dulu untuk bisa reaksi. Jadi biasanya yang paling khas adalah ditetesi difenilhidrasin dan asam asetat. Dipanaskan sedikit akan timbul warna hijau kehitaman. Dan polisakarida yang terakhir yang diuji adalah amilum. Amilum ini tidak larut dalam air, tetapi dia reaksi dengan AI akan membentuk warna biru. Dan bisa diamati di bawah mikroskop kristalnya ada hilus dan lamela. Untuk pemisahan obat itu terdiri dari bisa dilakukan dengan metode destilasi. Destilasi itu biasanya digunakan untuk memisahkan cairan dengan cairan. Contohnya air dengan alkohol. Jadi golongan air dengan alkohol itu bisa dipisahkan dengan destilasi. Jadi dimasukkan ke tabung, dipanaskan, kemudian dilewatkan semacam pipa khusus, pipa kaca yang dialiri air untuk mendinginkan dari alkohol yang menguap. Jadi pasti dipanaskannya tidak sampai titik didih dari air, yaitu 100. Karena metanol atau etanol atau golongan alkohol itu titik didihnya lebih rendah. Dan ketika dia melewati pipa yang dialiri air itu akan menetes kembali menjadi alkohol yang bisa ditampung. Itu adalah destilasi. Kemudian bisa juga dengan ekstraksi kering. Ekstraksi kering ini biasanya yang pasti dari serbuk, kemudian
ditambah dengan larutan untuk diekstraksi, diambil dari senyawa yang kita inginkan. Penyaringan, kalau misalnya bentuk padatan dengan larutan, bisa dilakukan penyaringan untuk memisahkan larutan dengan padatannya. Dan ekstraksi cair-cair atau berdasarkan pada perbedaan larutan, ini digunakan menggunakan corong pisah. Nanti kalian pelajari penggunaan corong pisah itu di kimia organik. Dan yang instrumental atau instrumentasi biasanya digunakan kromatografi. Kromatografi bisa dari kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, HPLC ataupun GC, tergantung dari instrumen yang akan dipakai dan senyawa yang akan dipisahkan. Ekstraksi cair-cair ini tergantung dari golongan senyawanya, apakah dia senyawa asam atau netral, basa lemah, basa kuat, atau termasuk basa fenolik atau termasuk golongan sisa. Di sini dibedakan menjadi fraksi 1 sampai fraksi 5. Fraksi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tergantung dari kelarutannya, di mana kalau fraksi 1 biasanya dalam asam atau eter, fraksi 2 dalam klorofur atau tatrat, fraksi 3 NaOH atau eter, dan fraksi 4 adalah dapar salmiak atau isopropanol kloroform, dan fraksi 5 adalah air. Fraksi 1 Fraksi 1 adalah hubungan benzot, asam salicilate, barbiturat, dan kloramfenikol. Kemudian fraksi 2 ini adalah papaverin dan bovein. Fraksi 3 adalah efedrin. Fraksi 4 adalah tetrasiklim dan senyawa yang lain masuk ke dalam fraksi 5. Nanti kalian akan disuruh membuat golongan dari senyawa apa saja yang berdasarkan golongannya. Dan nanti ketika kalian menguji, itu biasanya dibantu dengan golongan dari senyawa tersebut. Ketika ujian praktikum. Baik, untuk reaksi ini apakah perlu dihafal? Tidak ketika kalian praktikum, karena kalian nanti membawa jurnal yang telah kalian tulis untuk reaksi-reaksi dari senyawa obat yang akan kalian praktikumkan, dan itu yang dipakai sebagai panduan ketika kalian praktikum kualitatif. Sampai sini ada pertanyaan?